Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noviani Rihadatul Aisyah dengan NIM 185101145 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis statistik non-parametrik pada mata kuliah Statistik 2. Pada video kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yakni pengertian statistik non-parametrik, yang kedua yakni kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik, yang ketiga yakni bentuk pengujian analisis statistika non-parametrik, dan yang terakhir yakni perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variasinya tidak perlu homogen. Artinya, statistik non-parametrik ini merupakan cabang dari statistika inferensial. Statistika inferensial sendiri dibagi menjadi dua, yakni statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Untuk pengertiannya sendiri, uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi mengenai sebaran data populasinya. Artinya, belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Untuk itu, analisis statistik non-parametrik sering atau dapat digunakan untuk data kualitatif yang dikuantitatifkan. Secara umum, data yang dianalisis dengan metode non-parametrik berupa data kategori atau biasa disebut dengan data ordinal, yaitu data yang tidak menyebar normal atau tidak kontinu, dan juga data diskrit atau biasa disebut dengan data nominal, yaitu data yang tidak memiliki urutan. Di sini ada konsep kaidah penggunaan analisis statistika inferensial, bisa dilihat pada bagian berikut ini. Suatu uji dikatakan non-parametrik apabila data nominal dan ordinalnya bersifat tidak normal, sedangkan dikatakan uji parametrik apabila data interval dan juga rasionya mendekati normal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor pembeda asumsi pada analisis statistik parametrik dan juga non-parametrik. Namun, pada video kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai asumsi pada statistika non-parametrik saja. Untuk cara observasinya, statistika non-parametrik menggunakan cara observasi yang tidak independen. Untuk distribusinya, dia menggunakan distribusi tidak normal, tipe datanya menggunakan kualitatif, skala pengukurannya menggunakan nominal dan juga ordinal. Untuk ukuran kemencengannya sangat menceng, landasan pengukuran data menggunakan jarak atau range, atau tanda atau string, atau urutan atau rank. Populasinya tidak mempunyai varians yang sama, sedangkan untuk jumlah sampel dia menggunakan sampel kecil yakni N kurang dari 30 atau N kurang dari 80. Pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik. Di sini kelebihan statistika non-parametrik ada 3, yakni yang pertama tidak memerlukan banyak sampel data, yang kedua yakni analisisnya lebih sederhana dan mudah dimengerti, dan yang terakhir yakni penggunaannya lebih luas atau lebih banyak fenomena yang dapat dipecahkan. Selanjutnya ada kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama yakni kesimpulannya lemah. Artinya, hasil kesimpulan analisisnya lebih lemah dibandingkan simpulan yang diperoleh dari analisis statistika parametrik. Untuk yang kedua, sistematika tidak jelas. Artinya tidak ada sistematika yang jelas seperti pada analisis statistika parametrik. Dan yang terakhir yakni hasil yang dihasilkan meragukan. Artinya hasilnya bisa meragukan karena kesederhanaan metodenya. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai bentuk pengujian analisis statistika non-parametrik. Ada banyak macam alat analisis statistika parametrik dan statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji beda rata-rata sebagai berikut. Dibedakan berdasarkan jumlah variabel atau sampelnya. Statistika non-parametrik ada menggunakan data nominal dan juga data ordinal, sedangkan statistika parametrik menggunakan data interval dan juga rasio. Pada jumlah variabel atau sampel 1, statistika non-parametrik pada data nominal menggunakan uji chi-square test dan juga binominal test. Sedangkan statistik non-parametrik data ordinal menggunakan uji random test. Kemudian untuk statistik parametrik data interval dan juga rasio menggunakan t-test dan juga z-test. Pada jumlah variabel atau sampel 2 independen atau bebas, statistika non-parametrik data nominal menggunakan uji Fisher exact test dan juga uji chi-square test. Pada statistika non-parametrik data ordinal, dia menggunakan uji median test, Mann-Whitney U test, Kolmogorov-Smirnov test, Wald-Wolfowitz test,
Dan sedangkan pada statistika parametrik data interval dan juga rasio, dia menggunakan t-test dan juga z-test. Kemudian pada jumlah variabel atau sampel dua berkaitan atau berpasangan, pada statistika non-parametrik data nominal, dia menggunakan uji McNemar test. Kemudian pada data ordinalnya, dia menggunakan sig-test dan juga Wilcox-Rank test. Sedangkan pada statistika parametrik data interval dan juga rasio, dia hanya menggunakan t-test. Kemudian untuk jumlah variabel atau sampel lebih dari 2 independen atau bebas, pada statistika non-parametrik data nominal, dia menggunakan uji chi-square test. Sedangkan pada data ordinal, dia menggunakan median extension test dan juga Kruskal-Wallis test. Untuk statistika parametrik data interval dan juga rasio, dia menggunakan one-way ANOVA dan juga n-way ANOVA. Kemudian yang terakhir, jumlah variabel atau sampel lebih dari 2 berkaitan atau berpasangan, pada statistika non-parametrik data nominal, dia menggunakan Cochrane-Q test, dan juga pada data ordinal dia menggunakan Friedman test. Sedangkan pada statistika parametrik data interval dan juga rasio, dia menggunakan Repeated Measure ANOVA. Di sini ada banyak bentuk analisis statistika non-parametrik yang umum sekali digunakan. Yang pertama ada pengujian satu sampel menggunakan binominal test dan juga chi-square test. Yang kedua pengujian dua sampel bebas menggunakan Mann-Whitney-U test. Yang ketiga pengujian dua sampel berpasangan menggunakan Wilcox-Rank test. Yang keempat yakni pengujian dua sampel berpasangan menggunakan Wilcox-Rank test. Dan yang kelima yakni pengujian lebih dari dua sampel berpasangan menggunakan Friedman test. Pada bagian keempat ini, kita akan membahas mengenai perhitungan menggunakan SPSS. Untuk contoh kali ini, saya mengambil contoh menggunakan pengujian satu sampel binominal test. Pengujian ini menguji tentang suatu proporsi populasi dan membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan harapan dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Data berasal dari sebanyak N tindakan Bernoulli yang saling bebas. Tindakan Bernoulli merupakan suatu tindakan yang hanya memiliki dua macam luaran, yakni berhasil ataupun gagal. Banyak peristiwa berhasil kita notasikan dengan O1 dan banyak peristiwa dikategorikan gagal dinotasikan dengan O2. Artinya O2 sama dengan N dikurangi dengan 0,1. Pada pengujian satu sampel binominal test, asumsi yang digunakan yakni bahwa N tindakan Bernoulli tersebut saling bebas menyeluruh atau mutually independent, dan setiap tindakan memiliki peluang berhasil sebesar P yang konstan untuk keseluruhan tindakan. Jika P merupakan sembarang konstanta, artinya P lebih besar daripada 0 atau P lebih kecil daripada 1, maka pengujian hipotesis dapat merupakan salah satu dari yang berikut. Ada 3, yakni yang pertama pengujian dua arah, yang kedua yakni pengujian satu arah, dan yang terakhir yakni pengujian satu arah. Untuk kriteria penolakan hipotesis 0 sangat tergantung dari nilai alfa dan tipe pengujian, apakah salah satu arah atau dua arah. Yang pertama ada tolak hipotesis 0 jika T besar lebih kecil daripada T1 atau T besar lebih besar daripada T2. Sedemikian rupa sehingga P dalam kurung Y lebih kecil daripada T1 sama dengan alfa 1 dan P dalam kurung Y lebih besar daripada T2 sama dengan alfa 2 dan alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan alfa di mana Y memiliki sebaran binominal dengan parameter N dan juga P. Yang kedua yakni tolak hipotesis 0 jika T besar lebih besar daripada T kecil sedemikian rupa sehingga P dalam kurung Y lebih besar daripada T sama dengan alfa dikalikan dengan Y, memiliki sebaran binominal dengan parameter N dan juga P. Yang terakhir ada tolak hipotesis 0 jika T besar lebih besar daripada T kecil sedemikian rupa sehingga P dalam kurung Y lebih kecil daripada T sama dengan alfa dikalikan Y, artinya memiliki sebaran binominal dengan parameter N dan juga P. Kali ini kita akan mengambil contoh kasus, yakni seorang rektor melakukan penelitian terhadap minat calon mahasiswa terhadap universitasnya. Ia mengumpulkan data mengenai jumlah siswa lulusan SMA yang mendaftar di universitasnya dan ingin menguji apakah benar rata-rata tersebut lebih dari 200 orang. Di sini digunakan asumsi data berdistribusi tidak normal dengan tingkat signifikasi sebesar 5%. Di sini sudah ada tabel hasil sampel yang digunakan, ada fakultas, 10 macam fakultas dan juga jumlah pendaftar sesuai pada tabel yang sudah tertera. Di sini pada pengujian ini saya menggunakan aplikasi SPSS 16. Untuk caranya yang pertama yakni buka aplikasi SPSS, yang kedua yakni klik variable view.
Pada baris pertama, kolom name, ketik fakultas, dan tipenya ganti dengan string. Kemudian pada baris kedua, kolom name, ketik pendaftar, dan juga tipenya ganti dengan numerik. Kemudian klik data view pada bagian bawah dan kopikan hasil sampel tadi ke dalam tabel yang sudah ada, seperti contoh pada gambar. Kemudian yakni klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian klik Binominal, seperti pada contoh yang sudah ada pada gambar. Kemudian, pindahkan pendaftar ke kolom tes variable list. Sebelumnya, pendaftar ada pada bagian kolom sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke kolom kanan pada tes variable list. Kemudian, pada bagian define dichotomy, klik cut point dan juga ketik 200. Selanjutnya yakni klik bagian option yang ada pada sebelah kanan. Jika sudah, pada statistik kita klik pada deskriptif dan kita klik continue, kemudian kita klik OK, maka akan keluar hasil seperti tabel di sebelah kanan gambar seperti ini. Ada deskriptif statistik dan juga binomial test. Untuk hasil analisis pengujian satu sampel binomial test yakni yang pertama, hipotesis penelitian artinya rata-rata jumlah pendaftar lebih dari 200 orang. Hipotesis statistik HO yakni mu lebih kecil daripada 200 artinya rata-rata jumlah pendaftar tidak lebih dari 200 orang. Sedangkan HA yakni mu lebih besar 200 artinya rata-rata jumlah pendaftar lebih dari 200 orang. Uji satu pihak kanan atau right one-tailed test. Yang kedua yakni menentukan tingkat signifikasi dan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis. P-value sig lebih besar dari A atau 5% atau 0,05 artinya HO diterima. Sedangkan apabila P-value sig lebih kecil daripada alfa atau 5% atau 0,05 artinya HO ditolak atau diterima. Di sini prosedurnya seperti tadi menggunakan SPSS yakni Analyze Non-Parametric Test, kemudian klik Binomial. Untuk hasil outputnya bisa dilihat pada tabel deskriptif statistik, rata-rata sampelnya yakni 279,20, sedangkan standar deviasinya 277,720. Untuk nilai P atau P-value bisa dilihat pada tabel binomial test yakni sebesar 0,754 dibagi 2 sama dengan 0,377 lebih besar dari 0,05. Artinya, interpretasinya yakni HO diterima atau rata-rata jumlah pendaftar tidak lebih dari 200 orang. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yakni rata-rata jumlah pendaftar tidak lebih dari 200 orang calon mahasiswa. Artinya, rektor tersebut sebaiknya melakukan tindakan untuk meningkatkan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke universitasnya, misalnya dengan meningkatkan fasilitas atau melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam video kali ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena komentar kalian akan sangat membantu dalam video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.